terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, juga Kepala BNN Kabupaten Ciamis yang telah hadir. Tadi kita sedikit bicara luas nih Pak, terkait bagaimana situasi kasus narkoba di Jawa Barat, maupun lebih spesifik tadi juga membicarakan ke daerah Ciamis, Banjar, dan juga Pangandaran. Nah, ini kan pemerintah atau BNN sendiri mengeluarkan program nih Pak. Ada yang namanya Desa Bersinar, bersinar, bersih narkoba. bersih narkoba. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apakah memang program ini diluncurkan di secara nasional oleh BNN pusat, atau memang hanya ada di BNN provinsi saja? Seperti apa nih Pak? Ya, memang ada program dari BNN pusat yang diperintahkan kepada seluruh Indonesia, yaitu tagline-nya sebenarnya ingin menjadi Indonesia bersinar. Untuk menuju Indonesia bersinar, tentu awalnya harus desa bersinar dulu. Iya, betul. Kemudian nanti meningkat kepada kecamatan bersinar, kemudian provinsi bersinar, dan tentu nantinya kepada Indonesia bersinar. Nah, dalam program Desa Bersinar ini ada 3 yang sedang kita galakkan, yaitu antara lain adalah terbentuknya relawan, ya Pak ya, kemudian agen pemulihan, dan juga terbentuknya adanya P4GM, ya. Nah, agen pemulihan itu maksudnya begini, bahwa nanti tambahkan oleh Pak Bos, ya, setelah klien kita lakukan dengan rehabilitasi, tentu harus kita jaga nih, jangan sampai kabur lagi. Betul. Ya. Nah, dalam pantauan itu selama ini oleh petugas BNN, tapi hari demi hari, tahun demi tahun, korban-korban klien itu kan semakin banyak. Tidak mungkin BNN bisa menggapai seluruh masyarakat yang sudah terpapar. Iya, betul Pak. Akhirnya lah dibentuklah agen pemulihan oleh untuk masyarakat setempat. Kita melatih beberapa orang untuk menjadi agen pemulihan itu. Dulu di Provinsi Bali, bagi mereka yang penyalahguna narkoba di desa tersebut diusir. Itu di Bali, adatnya seperti itu. Adat itu ya. Adatnya. Nah, kita kan juga kasihan, jangan sampai korban-korban itu dikucilkan, ya, dijadikan sampah masyarakat. Justru harus kita dekati, kita pulihkan lagi supaya dia bisa diterima di masyarakat. Nah, akhirnya kita melatih masyarakat yang punya potensi, ada tokoh adat, tokoh akademis mungkin di suatu tempat itu, untuk manakala ada yang terpapar tadi, mereka-mereka lah yang memantau, memberikan edukasi, penyuluhan kembali kepada mereka. Pak, untuk melatih skillnya dan sebagainya. Terkait dengan program ini Pak, Desa Bersinar, sudah mulai diluncurkan kapan? Kemudian apakah implementasinya sudah mulai dilaksanakan di desa-desa? Kemudian ini sudah sejauh mana nih Pak? Ini sedang berlangsung. Bahkan sekarang kita ada kolaborasi dengan kepolisian, yaitu terkenal dengan Desa Tangguh, ya. Nah, di beberapa provinsi, kolaborasi antara kepala BNN provinsi dengan kepala kepolisian daerah masing-masing. Kita dipantau oleh Kapolri maupun kepala BNN RI untuk melaksanakan kegiatan bersama. Sebetulnya sasarannya sama, desanya juga sama, programnya juga sama. Ya, ini namanya aja yang saat ini memang yang sedang didengungkan kan, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, kan begitu. Jadi jargonnya Pak ya, gitu ya. Jargonnya. Saya ingin lebih teknis berarti ke Pak Bos nih. Di Ciamis, BNN Ciamis sudah seperti apa nih mengimplementasi program Bersinar ini? Menyambutnya seperti apa? Kemudian apakah sudah mulai jalan? Kemudian apa yang saat ini sedang dilakukan, Pak? Baik, sejak digulirkannya program Desa Bersinar tahun 2020,
kami tahun 2020 di Ciamis ada 3 desa bersih narkoba sebagai pilot project. Pilot project, oke. Nah, tetapi waktu itu ternyata ada desa yang kanan kirinya yang mungkin melihat ini programnya program yang sangat baik. Bagaimana masyarakat terlindungi dari masalah narkoba ini kan, bisa sehingga masyarakat waktu ada yang mengajukan, Pak, desa kami juga ingin. Oh, jadi pengen ya, Pak ya? Iya, karena di sini bagaimana semua unsur yang ada di desa itu bisa berperan, baik dari aparat desanya, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, semua ibu PKK, itu semua menjadi bagian kekuatan untuk memageri kampungnya jangan sampai menjadi atau desanya menjadi desa yang terkontaminasi masalah narkoba. Punten Pak, ini kalau misalnya syarat ingin menjadi salah satu desa bersinar ini, apakah memang pikiran saya harus ada orang yang misalkan sudah mengguna narkoba sehingga harus diadakan di situ, atau yang masih hijau pun istilahnya Oh, bisa? tidak. Karena gini ya, kembali ke konsep dasarnya tentang penanganan narkotik. Bahwa penanganan narkotik itu ada beberapa, mungkin dunia sudah sama sepakat. Ada kalau istilah di kita pilar. Ada aspek pencegahan, pilar pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ada pilar treatment dan rehabilitasi, berarti itu bagi orang pengguna. Dan ada law enforcement atau penegakan hukum. Nah, untuk law enforcement atau penegakan hukum tentu itu adalah arealnya penegak hukum. Tapi untuk treatment, rehabilitasi, pencegahan itu masyarakat semua bisa berperan aktif. Nah, wadahnya yaitu inilah potensi-potensi ini kita wadahin menjadi sebuah semangat atau spirit bersama dalam bentuk bagaimana mewujudkan desa bersih narkoba. Nah, untuk pencegahan kan juga ada 3 pendekatan, ada 3 sasaran. Pencegahan itu kalau dalam narkotik itu ada pencegahan primer untuk orang yang belum pernah makan narkoba, jangan pernah akan berpikir untuk mencoba narkoba. Nah, pencegahan sekunder orang yang pernah iseng sekali-kali mulai coba-coba, jangan keterusan menjadi pecandu, naik kelas lah. Nah, untuk yang sudah menjadi pecandu, jangan dibiarkan, karena akan makin buruk keadaan umumnya kan kondisinya. Maka segera lakukan treatment rehabilitasi. Nah, untuk membawa kesadarannya orang untuk berrehabilitasi inilah yang perlu kerjasama, karena orang ada yang menganggap tabu, ada yang menganggap takut ketahuan orang. Tadi betul pada kata Pak Kepala bahwa ada yang namanya bagaimana peran agen-agen pemulihan di desa. Itu untuk orang yang sudah treatment rehabilitasi itu kan rentan relapse. Begitu ketemu lingkungan yang salah dia kambuh lagi. Nah, inilah agen-agen pemulihan itu yang mengawal jangan sampai dia relapse. Nah, itu jadi nah kalau di desa itu sudah terbentuk jejaring tentang desa bersinar, di situ semua akan berperan aktif. Bagaimana menjaga jangan orang anak-anak remaja kita yang belum pernah pakai akan jadi calon pengguna. Maka disitulah bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Maka kami di Ciamis pada saat kemarin pilot project itu kami bersinergi dengan kegiatan Karang Taruna. Kegiatan bahkan ada yang kegiatan kolaborasi waktu itu dengan olahraga. Nah itu dalam rangka menumbuhkan. Jadi di situ ada Pak Kapolsek, ada Pak Dandramil, ada Pak Camat, ada Pak Kades, dan kami dari BNN. Itu sehingga Bandar mikir, wah ini desa ini kondusif. Sudah terproteksi gitu ya, Pak? Gitu, Pak, kalau misalnya di Jawa Barat sendiri, perkembangannya seperti apa? Kalaupun tadi kan pada proyek ini, kalau di Ciamis sudah ada beberapa desa. Pantauan Pak Kepala sendiri di Jawa Barat, program ini sudah semenyebar apa, Pak? Dan respon dari masyarakat sendiri? Nah, saya sampaikan bahwa Jawa Barat itu justru menjadi percontohan. Oh, luar biasa. Contohnya di Kabupaten Cianjur. Bahkan Kabupaten Cianjur Desa Bersinar dengan kita berikan penyuluhan di sana mendapat penghargaan dari Presiden. Wah, luar biasa berarti. Baik dari kepala desanya, bupatinya, bahkan kepala BNN Kabupaten Cianjur itu sendiri. Di mana perhatian dari bupati terhadap desa-desa itu, seluruh desa wajib menganggarkan program Desa Bersinar itu masing-masing 50 juta dari anggaran Kemendes yang sudah. Nah, ini banyak belum ada pemahaman dari seluruh kepala desa. Padahal regulasi sudah ada, ya, peraturan Mendagri sudah ada, instruksi Presiden sudah ada. Cuma
pemahaman inilah yang masih kurang. Bahkan saya dalam rangka keliling ke seluruh BNNK itu selalu memberikan inspirasi beberapa kabupaten yang sudah ini supaya mereka mau mencontoh. Nah, kemarin saya ke Karawang sudah bupatinya sudah melakukan realisasi dalam kaitan kegiatan itu dengan peraturan yang dibuat ya, sehingga kepala desa tidak ragu lagi untuk menggunakan dana itu. Mungkin ini juga sebenarnya butuh intervensi ya Pak? Intervensi. Kepala daerah punya harus ada intervensi untuk ini ya. Karena tanggung jawab tadi disampaikan ya oleh Pak Rukov, bukan hanya tugas BNN aja, seluruh masyarakat harus berperan aktif ya, karena narkoba ini musuh bersama. Harus kita tanggulangi bersama juga. Insya Allah dengan kolaborasi, dengan koordinasi yang baik bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan kalau kita raba-raba. Berarti targetnya nanti memang tidak hanya harusnya seluruh desa melakukan desa kelurahan ya, itu melakukan atau punya namanya program desa bersinar ini berarti? Iya. Sekarang udah menjadi perintah dan wajib dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pak Kepala sendiri punya data ada berapa persen Pak dari misalnya kalau misalnya dari 27 kota kabupaten misalnya berapa persen sih yang sudah mulai melek itu dan mulai merealisasikan? Datanya ada, saya kurang begitu jelas ya. Cuma yang jelas kalau di Jawa Barat ini sudah menjadi kewajiban perintah yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ragu-ragu dalam melaksanakan. Nah, sekarang masalah bagaimana peran serta pemerintah daerah yang harus mendukung gitu. Karena BNN tidak bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan dari semua pihak. Anggarannya BNN belum mencukupi untuk itu. Ya, betul. Nafsunya besar kita, tapi tenaganya kurang. Apa daya gitu ya. Apalagi dengan luas wilayah yang memang begitu luas seperti yang Ciamis saja kan harus mengcover 2 wilayah Pak ya. Luar biasa. Tapi di samping itu mungkin ada program pendekatan yang lebih luas daripada desa bersinar ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada pendekatan kita, tagline kita War on Drug, perang terhadap narkoba. Ada 3 program yang sedang kita canangkan saat ini dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru ini, yaitu yang pertama adalah hard power approach, yaitu kita melaksanakan pemberantasan, ya, yaitu tadi yang sampaikan law enforcement, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan soft power approach, yaitu dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, ya. Dan salah satunya ini program yang lebih spesifik lagi adalah desa bersinar. Dan yang ketiga sekarang yang sedang saat ini tren dan di samping itu juga yang paling tepat untuk dilakukan yaitu smart power approach, yaitu bagaimana kita mengambil simpati masyarakat dengan teknologi informasi media sosial. Betul. Saat ini kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh antri, kegiatan kita dibatasi, maka media sosial itu sangat efektif untuk kita berikan edukasi dengan cara virtual. Ya, nah ini makanya kita mempunyai media sosial yang sedang kita ramaikan dari mulai YouTube, dari mulai Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan saat ini saya perintahkan ya kalau bisa ada di BNN Kabupaten ada podcast. Podcast sedang naik daun nih, ya, dimana para staf, anggota, pegawai BNN bisa berkreatif di situ dan bisa mengajak masyarakat ikut berperan. Oke, nanti mungkin Pak Engkos harus ada podcast. Saya juga punya podcast Pak. Nanti kita lihat ya Pak. Boleh. Oke, nanti kita akan lebih spesifik lagi. Masih banyak nih lebih detail ngobrol terkait dengan desa bersinar. Kita akan break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.